Ya silakan masuk Pak. Duduk Pak ya, hati-hati Pak. Terima kasih dokter. Duduk Pak, pelan. Sudah duduk Pak ya, aman. Nah, jadi Pak perkenalkan saya Dokter Bilal dengan Bapak siapa Pak ya sebelumnya? Franky dokter. Franky, terus dulu Pak ya. Nah di sini Bapak umurnya berapa? 30 tahun dokter. 30 tahun Pak ya. Lahirnya tanggal berapa Pak ya? 28 Mei 1990. 1990 Pak ya. Iya dokter. Nah Pak mohon maaf nih Pak, pendidikan terakhirnya Bapak apa Pak ya? SD dokter. SD Pak ya. SD, dan kemudian Pak manual lagi pekerjaannya Bapak ini apa sekarang? Tukang potong rumput. Tukang potong rumput. Bentar, Pak. Iya dokter. Ya. Ya Pak, alamat lengkap Bapak di mana sekarang? Desa Nangakalis dokter. Desa Nangakalis Pak ya. Nangakalis. Ya. Nah Pak, Bapak datang ke sini ada apa Pak ya? Jadi dokter, tadi saya potong rumput, nggak sengaja tangan saya kena pisau. Potong rumput kena pisau Pak ya. Kapan Iya. tuh Pak kenanya Pak? Sekitar 3 jam yang lalu. 3 jam lalu. Bapak langsung ke sini Pak ya? Hmm. Mungkin dari kalian ke sini Pak. Iya. Sebelumnya Pak boleh saya lihat nggak Pak lukanya? Silakan dokter. Bentar Pak ya, agak sakit Pak, mohon maaf. Oh iya. Oke, Pak. Jadi kayaknya berdasarkan luka yang Bapak itu yang tadi barusan saya lihat itu perlu kita jahit Pak luka Bapak. Kenapa perlu dijahit? Nah itu luka Bapak itu udah agak besar gitu Pak. Jadi nggak bisa kita diamin aja, nggak bisa sembuh sendiri itu. Jadi perlu dijahit biar cepat sembuhnya gitu Pak. Nah tujuan dari saya sendiri ini untuk menjahit kulit Bapak ini agar menutup kulit Bapak, menutup lukanya itu tadi. Nah itu tadinya biar cepat sembuh gitu. Nah tapi Pak, apabila nanti kalau kulit Bapak itu luka Bapak itu bakal ada resiko terinfeksi atau bahkan sudah terinfeksi, saya nggak bakal nih Pak menjahit kulit Bapak, menjahit luka Bapak itu karena diperlukan tindakan lainnya Pak agar tidak membahayakan ketimbang untuk jahit kalau terinfeksi tadi itu Pak ya. Iya. Nah kemudian Pak, dan apabila saya jahit ini luka Bapak, setelah saya jahit, kemungkinan nanti setelah menjahit itu, mau itu besok atau ke hari yang akan datang, itu Bapak itu bakal ada bekas jahitnya Pak, bekas luka, kayak hitam gitu Pak, atau kita sebutnya itu jaringan parut gitu Pak ya. Nah mungkin juga tuh ada kemungkinan lain Bapak bakalan mengalami pendarahan dalam. Nah bisa juga itu untuk beberapa orang nih Pak, nggak semuanya itu bakalan kena keloid gitu Pak, kayak hitam gitu Pak, timbul di kulitnya kan. Itu kemungkinan aja sih Pak kan. Kemudian Pak untuk prosedur dari saya sendiri penjahitan ini nanti diawali dengan persiapan diri saya sendiri Pak. Nanti saya akan melakukan kegiatan bersih diri lah pokoknya Pak, supaya nggak mengkontaminasi pada saat saya menjahit nanti. Nah ini Bapak itu kan persiapan alat dan juga bahannya. Nah kemudian apabila semuanya sudah siap, mau alatnya mau bahannya sudah siap, saya akan lakukan penjahitan yang akan dimulai dengan kegiatan anestesi Pak atau bius. Tahu kan Pak, supaya Bapak nanti nggak bakalan merasa sakit. Nah sebelumnya Bapak sendiri udah pernah di anestesi nggak Pak? Pernah ya? Nggak ada gejala lain kan Pak pas di anestesi? Nggak ngapa-ngapain kan? Artinya bisa Pak ya di anestesi ya? Oke, kalau gitu habis itu setelah anestesi saya akan mulai kegiatan jahit-jahitnya Pak sampai luka Bapak tertutup dengan rapi, benar ya. Nah setelah itu tertutup lukanya bakalan saya tutup lagi pakai perban nantinya Pak, intinya kan. Habis itu pada akhir nanti saya akan memberikan sedikit edukasi kepada Bapak. Nah dengan begitu apakah Bapak bersedia Pak untuk saya lakukan jahit-menjahit ini Pak? Bersedia dong. Bersedia ya Pak ya? Iya. Nah kalau begitu saya persilahkan Bapak untuk ke ruangan sebelah. Sembari saya mempersiapkan diri dan alat dan bahannya juga itu Pak ya. Nah boleh Pak ke samping langsung baris ranjang itu Pak ya. Kita akan mulai jahit-menjahit itu Pak. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan dalam prosedur hektik ini adalah salah satunya di sini ada alat set bedah minor yang meliputi wadah, ada needle holder, ada juga pinset anatomis, pinset chirurgis, ada klem bengkok di sini, ada gunting jaringan, gunting plester dan juga gunting benang jahit. Nah, kemudian di sini ada lampu sorot, ada sikat cuci tangan, ada kasa steril, di sini ada plester putih dan juga plester yang krem gini. Kemudian di sini ada kapas dan juga di sini ada kain duk steril. Nah, kemudian setelah itu kita bahan-bahannya di sini kita gunakan adalah di sini ada squid yang 5 mili, di sini squid 20 mili, di sini ada benang jahit dan juga jarumnya yang sudah disterilisasi. Kemudian kita menggunakan lido kain yang kandungannya 2% ini
sebagai nanti anestesinya. Kemudian di sini ada sarung tangan handscoon ya, kemudian di sini ada masker untuk alat pelindung diri dan kacamata. Nih tiga ini alat pelindung diri. Sini ada sabun untuk cuci tangan. Nah di sini ada cairan fisiologis untuk membersihkan luka dan segala macamnya itu. Di sini kita pakai infus ya yang kandungannya sodium. Nah di sini juga ada povidone iodin atau betadine di sini ya. Nah, kita pakai yang sudah dituangkan ke wadah juga. Nah itulah alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk prosedur hektik kali ini. Ya, baik. Tadi sebelum menjahit, kita sudah melaksanakan kegiatan cuci tangan untuk mensterilkan tangan kita. Kemudian kita menggunakan handscoon ya untuk kegiatan ini nanti membersihkan lukanya dulu. Pasang handscoon pelan-pelan. Ya. Baik, setelah memasang handscoon, kita langsung membereskan ini, mengangkat benda-benda asing yang ada pada lukanya. Dialihkan, dibuang. Nah, sekiranya sudah yang benda-benda asing yang bisa dipungut itu pakai pinset sudah habis ya, kita bersihkan lagi menggunakan kasa steril nih yang sudah dilumuri pakai NaCl dengan cara melingkar ya, melingkar pokoknya lukanya itu bersih gitu, sekitar lukanya. Oke, sekiranya sudah bersih, kapas yang ini, kasa yang ini kita buang juga. Nah, setelah melakukan pembersihan menggunakan NaCl ya, kita mengganti handscoon dengan handscoon yang baru lagi agar steril seperti ini, buang ke tempat sampah. Nah, kemudian kita pasang lagi ya handscoon yang baru. Nah, ya, pelan-pelan pasang handscoon yang baru lagi. Apa diganti karena handscoon yang tadi itu sudah kita pakai untuk membersihkan lukanya yang kotor-kotoran tadi, biar nggak ada lagi kan, takut sudah terkontaminasi, kita pakai yang baru handscoonnya. Nah, baik, sekarang setelah menggunakan handscoon yang baru lagi, kita ambil lagi pinset anatomisnya, kita ambil lagi ini kasanya yang baru untuk melakukan disinfeksi terhadap lukanya ini menggunakan povidone iodine ya. Nah ini ya, sekiranya sudah cukup povidone iodinnya ya. Nah ini kita boleh pakai handscoon, sini kita mutar ya untuk ini lukanya. Ini fungsinya untuk mendisinfeksikan luka. Nah, sekiranya sudah selesai kita disinfeksi, boleh kita buang. Nah, baik, setelah melakukan disinfeksi terhadap lukanya tadi, akan kita laksanakan anestesi terhadap lukanya. Di sini kita menggunakan lidocaine dan spuit 5 ml. Oke, kita ambil dahulu cairan lidocaine-nya. Gitu kan? Nah, kemudian langsung kita injeksikan anestesinya ke kulitnya, lukanya. Nah, di sini yang bagian lubang harus menghadap ke atas ya. Nah, langsung saja di sini anestesinya kita mulai.
Sah. Ya. Nah, sebelum melaksanakan anestesi perlu dilakukan aspirasi dahulu untuk melihat apakah jarum kita ini benar-benar tidak menusuk ke pembuluh darahnya, agar lidokain ini tidak masuk ke pembuluh darahnya tadi. Nah, setelah diaspirasi sedikit, apabila tidak ada darah yang keluar, maka mungkin sudah benar. Nah, kita injeksikan lidokainnya pelan-pelan sambil ditekan, suntik spuitnya sambil ditarik jarumnya ini, sambil pelan-pelan ya. Nah, udah langsung kita masukkan lagi ke arah yang sebaliknya, sama aspirasi dahulu. Ingat, tidak ada darah, langsung saja sambil tarik sambil di anestesi ya. Pindah ke bagian atasnya lagi lukanya. Ingat tadi yang lubang bagiannya di atas. Nah, biasa pendekkan dulu ke arah sini dulu, aspirasi dahulu. Tidak ada, kita suntikkan lidokainnya, lalu ditarik ya. Ini mencar lagi, ini aspirasi lagi, tidak ada, suntikkan lagi lidokainnya ya. Dengan begitu anestesi sudah selesai. Setelah melakukan anestesi, disinfeksi terhadap luka dan juga pembersihan luka, nah artinya sudah siap untuk kita jahit. Tapi sebelum itu kita pasang dulu duk steril untuk memfokuskan area yang akan kita jahit ini. Nah, sini yang saya pakai duk steril yang sekali pakai. Langsung saja sini. Nah, kita satu luka yang kita jahit. Nah, sini. Ya. Kemudian langkah yang harus kita lanjutkan adalah mengambil ini holder atau needle holder dan mengambil langsung jarum yang ada yang telah disterilkan di sini, jarum dan benang. Nah, jarum dijepit dengan needle holder di bagian 2/3-nya di sini, 2/3 atau setengah tadi ya, langsung. Kemudian saya menggunakan pinset anatomis untuk mengambil benangnya yang di dalam. Saya minta bantuan tangan. Anatomis saya letakkan kembali. Kita masukkan benang ke jarum. Nah, untuk masukkan benang ini kita masukkan dari dalam. Pelan-pelan sekali, 2 kali yang di sini. Nah, kemudian kita kaitkan ke bagian atasnya sini seperti gini. Nah, ini sudah, kita masukkan balik sini. Nah, baik, setelah memasukkan benang ke dalam jarumnya, akan kita mulai proses penjahitan kulitnya, penjahitan mukanya. Nah, baik, langsung saja. Ini akan dibantu menggunakan pinset sirubris. Langsung mulai. Pertama, sambut, untuk mempelajari ya. Lanjutkan lagi, kaitkan lagi sini di 2/3-nya tadi. Kiranya di sini.
Ya, baik, setelah masuk ini kita simpul. Tarik berlawanan arahnya ini. Nah, sampai nutup lukanya, nutup. Ya, nutup ya kira-kira. Langsung disimpul untuk kunci simpulnya sekali. Usahakan simpulnya di tepi biar nanti bukanya nyaman. Ya, setelah selesai menyimpul kita gunting. Nah, udah digunting, kita lakukan penjahitan berikutnya. Baik, kita lanjut ke jahitan kedua, sama urutannya kayak yang tadi. Ini dulu ya, satu lagi masukin tengahnya. Lanjutkan yang itu biasa 2 5. Ya, udah sebelumnya ada cukup. Ya, sudah. Seperti itu membuatkan gunakan benang. Ya, lanjut lagi. Tidak tidak. Satu yang ngobrol, yang tidak dua ya, satu yang sama ngomong. Berarti patah buat negara. Aku sadar ngomong lupa. Bisa tak ngomong. Cukup. Ya, buat negara ya. Yang ada. Harus negara itu. Ya, negara itu bisa semua. Ayo, boleh kan? Atau 4 gram. Hah? Tapi saja ini. Tapi tek lagi. Enggak apa dia boleh lah. Nah, ngomong. Enggak boleh ngomong. Ngomong enggak dapat stop kan bisa dulu. Coba boleh jalan. Terima kasih. Enggak. Woi, pas ini bilang. Nah, apabila di pertengahan penjahitan terdapat pendarahan seperti ini, nah kita tekan menggunakan kasa agar pendarahannya dapat terhentikan. Tekan menggunakan kasa. Nah, ini bisa dilepas dulu. Tahan kasa hingga keadaan hemostasisnya tercapai. Di sini berhenti perdarahannya intinya ya. Nah, setelah kiranya berhenti, kita dapat lanjutkan jahitan. Nah, bekas perdarahannya ini kita buang. Nah, kemudian dapat kita lanjutkan kembali menjahitnya. Nah, tindakan perdarahan tadi dapat kita tangani dengan banyak macam, diantaranya itu menggunakan kasa tadi ditekan. Ada cara lain seperti diklem, diligasi menggunakan benang jahit, itu benang jahit daging diikat. Nah, cuma di sini tadi digunakan dengan cara penanganannya itu ditekan menggunakan kasa. Ya. Nah, setelah melakukan semua penjahitan, nah luka tertutup.
tertutup kan, semuanya luka sudah tertutup. Sisa benang jahit dapat kita masukkan ke tempat sterilan tadi. Kemudian kita masukkan ini ke tempat wadah instrumen bedah tadi ya. Nah, dok dapat kita lepaskan dari area luka. Buang. Nah, di sini kita langsung saja memberikan kembali cairan antiseptik ya, desinfeksi ya, menggunakan pinset anatomis tadi ya, pakai kasa bersih ya, kasa steril lagi. Kasa steril pada area jahitan tadi ya, kita beri povidone. Setelah kita berikan, kita tutup luka menggunakan kapas dan plester. Ini cukup. Ya. Setelah dapat perban tadi, ditutup dengan perban, di plester menggunakan plester. Ya, baik. Operasi atau penjahitan luka sudah selesai kita lakukan. Kemudian ini buang. Ya baik, sudah tadi tinggal kemas. Ini spuit sekali pakai langsung dibuang. Nah, ini langsung buang. Ya. Nah. Oke, baik Pak, jadi kegiatan jahit-jahit kita sudah selesai Pak ya. Iya. Luka Bapak sudah ditutup, sudah dibersihin, sudah rapi itu Pak. Nah, di sini saya ingin sampaikan kepada Bapak kalau nanti pas di rumah itu seperti biasa dirawat lukanya, perbannya diganti secara rutin Pak. Kalau misalnya lembab nanti perbannya itu, pokoknya jangan sampai basah gitu kalau lukanya nanti Pak, nanti lama sembuhnya. Nah, pokoknya jangan dikacau apa-apa supaya cepat sembuh intinya Pak. Nah, kemudian Pak, nah untuk Bapak sendiri di sini kita rawatnya rawat jalan Pak ya, jadi Bapak nggak perlu rawat inap, karena kita itu cuma jahit aja gitu, nggak banyak. Tanggal 5 Oktober sekarang Pak ya, Bapak pun keluarnya hari ini juga, 5 Oktober juga. Jadi Bapak dari saya itu cukup Pak ya. Ini dari Bapak sendiri apakah ada yang ini ditanyakan Pak? Enggak ada dokter. Serius Pak, nggak ditanyakan lagi ya. Jadi dirawat aja Pak ya, benar. Lalu Pak, sekian dari saya, mungkin Bapak saya boleh persilakan untuk pulang Pak. Terima kasih dokter. Sembuh ya Pak. Iya dokter, terima kasih.